warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Nini Herdiani, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Bukit Tinggi dengan NIM 211251-766. Pada hari ini tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah As-Safinah pada kelas 4 mata pelajaran matematika dengan materi piktogram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Oke. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengan bersama kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tetap fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Mata dipejamkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifina bihaqqi yasin sayyidinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah wa najjina wa ashabas safinati wa jami'al muslimin amin. Oke, sebelum kita mulai belajar, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Yang Bu Guru sebut namanya silahkan bilang hadir, suaranya lebih besar. Ahmad Lakia Abrori, Amrina Rosada, Muhammad Alif Arifin, Zakia Talita Saki. Alhamdulillah ternyata semuanya hadir pada pagi hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bu Guru minta sekarang semuanya berdiri. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, Hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Silahkan duduk kembali.
Oke, sebelum kita mulai belajar, Bu Guru mau kalian tonton video berikut. Nanti setelah nonton video, kita akan diskusikan apa isi ada di video. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak. Sudah ditonton videonya? Sudah. Oke, kalau sudah Bu Guru mau tanya. Siapa yang bisa jawab, bantu Bu Guru jawab apa yang kalian lihat dari video tadi, angkat tangan. Oke, boleh Nana Nindya, silahkan. Adul merangkak menuju sekolah sejauh 3 km. Adul merangkak menuju ke sekolah sejauh 30 meter. Ada lagi? Wahyu Septiawan? Walaupun tubuh Adul tidak sempurna, tapi dia semangat pergi ke sekolah. Walaupun tubuh Adul tidak sempurna, tapi dia semangat pergi ke sekolah. Bagus. Siapa lagi? Oke, Talita. Meskipun Adul tidak sempurna, Adul tidak merasa malu. Oh, meskipun Adul tidak sempurna, Adul tidak merasa malu pergi ke sekolah bersama dengan teman-temannya. Kalau begitu, karena bagus sekali jawaban dari kalian, mari kita berikan tepuk good job untuk Alif, Talita, Wahyu, dan siapa tadi satu? Nena Nindya. Oke, tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Oke, ada masih ingat enggak apa pelajaran kita minggu lalu? Ada. Yang masih ingat angkat tangan. Oke, oh semuanya masih ingat. Ingat enggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Bangun datar. Tentang apa? Bangun datar. Bu Guru mau tanya sekarang kalau masih ingat. Siapa yang masih ingat apa ciri-ciri dari segitiga, angkat tangan. Oke, coba Nada. Apa ciri-ciri bangun segitiga, Nada? Memiliki 3 sisi. Memiliki 3 sisi, apa lagi? Memiliki 3 sudut. Memiliki 3 sudut, apa lagi? Jumlah sudutnya 180. Jumlah sudutnya 180 derajat. Itu segitiga. Ada yang masih ingat apa ciri-ciri segi empat? Coba Wina Sulpia ya, Wina Sulpia. Memiliki 4 sisi sama Memiliki 4 sisi sama panjang. panjang. Memiliki 4 sudut siku-siku. Memiliki 4 sudut siku-siku, bagus. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. Good job. Anak-anak, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Biasanya setiap tahun di sekolah akan mengadakan apa? Bukber. Apa itu bukber? Buka bersama. Oke, kita akan mengadakan bukber. Namun tidak semua dari kita memiliki kesukaan makanan yang sama. Misalnya Halib suka apa? Ayam geprek. Wina Sulpia suka apa? Ikan bakar. Nena suka apa? Bakso. Aska suka apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Kita memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Nah, dari makanan kesukaan yang berbeda-beda inilah kemudian itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar membuat data melalui makanan kesukaan para siswa MIA Safinah
untuk membuat piktogram. Nah, apa itu piktogram? Nanti akan Bu Guru tampilkan videonya. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau kasih tahu ke kalian, apa tujuan kita belajar pada hari ini? Apa tujuan kita mempelajari piktogram? Yang pertama, setelah mempelajari piktogram, kalian dapat membaca data pada piktogram. Lalu yang kedua, kalian dapat menyajikan data dalam bentuk piktogram. Yang ketiga, kalian akan belajar bekerja sama di dalam kelompok. Jadi, setelah pelajaran ini selesai nanti, Ibu Guru harap kalian sudah bisa membuat piktogram sendiri. Nah, selain belajar matematika hari ini, kita juga akan belajar tentang nilai kehidupan. Belajar peduli, misalnya ada temannya yang belum bisa, boleh yang lain mengajarkan temannya. Belajar bekerja sama dalam kelompok, nanti kalian Ibu Guru akan minta untuk berdiskusi dalam kelompok. Dan belajar saling menghargai pendapat sesama teman. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan akan mengadakan buka bersama di sekolah. Kira-kira kalau makanannya cuma satu jenis saja nih ya. Karena kalian kan suka makanan yang berbeda-beda. Tapi ternyata disediakan makanan yang jenisnya cuma satu. Lalu bagaimana perasaan kalian? Sedih, kecewa, sedih, ya sedih, kecewa. Karena belum tentu kita suka makanan yang sama. Maka dari itulah kita butuh atau panitia butuh yang namanya data. Agar panitia bisa menyediakan makanan sesuai dengan kesukaan para siswa masing-masing. Untuk itulah hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk piktogram. Sekarang Ibu Guru minta kalian berkelompok sesuai dengan kelompok seperti biasanya. Silakan. Sekarang Ibu Guru akan bagikan kepada kalian hasil wawancara dari kelas 3 sampai kelas 6 mengenai makanan kesukaan mereka. Nah, tugas kalian adalah nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya. Berdiskusi bagaimana caranya agar data mengenai kesukaan makanan dari kelas 3 sampai kelas 6 ini mudah dibaca dan mudah dipahami. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan boleh saling berpendapat satu sama lain, boleh bertanya satu sama lain, diskusi dengan teman-temannya. Sebelum kita mulai, mari kita tonton dulu apa yang akan kalian diskusikan nanti. Selamat datang di Laboratorium Belajar SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika. Bab 6, piktogram dan diagram batang. Bagian A, piktogram. Piktogram adalah diagram gambar yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Guna penyajian data yang lain, tentu saja kita bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih menarik, seperti gambar mobil, pohon, uang, dan sebagainya. Guna memudahkan dalam penyajian piktogram, perlu dibuat dengan skala untuk mewakili data tersebut. Contoh, guna menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam rumah, Aldi dan keluarganya memilah sampah selama 2 minggu. Aldi mendata jenis sampah yang didaur ulang. Berikut adalah hasil pemilahan yang dilakukan Aldi dan disajikan dalam bentuk tabel. 1. Sampah plastik ada 40. 2. Sampah kaca ada 12. 3. Sampah kaleng ada 24. 4. Sampah kardus ada 20. Penyelesaian. Agar lebih mudah kita dalam membuat piktogram, sekarang kita buat skala dengan keterangan jika satu gambar mewakili 4 buah. Pertama, sampah plastik ada 40. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan plastik sebanyak 10 buah.
karena 10 kali 4 sama dengan 40. Kedua adalah sampah kaca ada 12. Karena tadi satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaca sebanyak 3 buah. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya adalah sampah kaleng ada 24. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaleng sebanyak 6 buah. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Dan yang terakhir adalah sampah kardus ada 20. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kardus sebanyak 5 buah. Setelah menonton video yang tadi, pasti kalian sudah tahu piktogram itu menyajikan data dalam bentuk gambar. Lalu ada apa di sana? Ada skala. Skala itu maksudnya satu gambar mewakili jumlah tertentu. Oke, kalian sudah paham bagaimana menyajikan piktogram berdasarkan video? Paham. Kalau sudah paham, sekarang silahkan diskusikan bersama teman kalian hasil wawancara yang sudah Bu Guru bagikan. Diskusikan dengan teman-temanmu, kira-kira gambar apa yang mau digunakan dan skala berapa yang mau digunakan. Silahkan didiskusikan, gambarnya ada pada amplop. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Rekam diskusi. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Yo, Ibu Guru lihat kelompok ini sudah berdiskusi dengan baik. Lanjutkan diskusinya. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Nah, saatnya kalian akan menyajikan data dalam bentuk piktogram. Di sini Bu Guru akan bagikan lembar kerjanya. Silahkan tulis skala berapa yang kalian gunakan, lalu tempel gambarnya sesuai dengan skala yang sudah kalian diskusikan. Ya. Ada yang belum dapat spidol? Hah? Mana spidol yang satunya lagi? Jangan lupa tulis skalanya di bawah. Jangan lupa tulis skalanya di bawah. Skala satu gambar mewakili berapa siswa? Oh iya. Oke, tulisannya yang besar ya, tulisnya yang besar.
Gambar nempel gambarnya yang lurus biar rapi, Sang. Semua sudah selesai? Ya, oke. Kalau sudah selesai silahkan duduk kembali yang rapi. Sebelum kalian mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing, Bu Guru mau cek dulu masih semangat atau tidak. Coba kita sama-sama tepuk semangat. Semangat. Tepuk cerdas, sehat, semangat, bahagia. Saya cerdas, sehat, Semangat bahagia. saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya Semangat bahagia. karena saya anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ini adalah piktogram yang kami buat. Setelah berdiskusi, kami sepakat menggunakan skala 6. Artinya satu gambar mewakili 6 siswa. Ada 36 siswa. Ada 36 siswa yang memilih ayam geprek. Maka ada 6 gambar ayam geprek pada piktogram. Ada 24 siswa yang memilih ayam bakar. Maka ada 4 gambar ayam bakar pada piktogram. Ada yang mau bertanya? Tidak. Karena tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang mari kita lihat piktogram, salah satu piktogram yang dibuat oleh kelompok 1. Nah, dari piktogram ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini atau kita bisa membaca data melalui piktogram ini. Data nomor 1, dari piktogram ini kita bisa tahu berapa jumlah siswa yang memilih ayam geprek. Berapa? 36. Berapa jumlah siswa yang memilih ayam bakar? 24. Bagus. Jadi melalui piktogram ini nanti kemudian panitia bisa tahu, oh berapa ayam geprek yang harus saya siapkan, berapa ayam bakar yang harus saya siapkan, berapa ikan bakar ikan goreng yang harus saya siapkan, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan piktogram. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bu Guru mau lihat dulu, masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Kalau masih, kita ice breaking dulu coba. Sekarang silakan semuanya berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan. Ya sudah. Oke, satu tangan berada di depan, dikatupkan. Satu tangan terbuka. Yuk, ayo silakan. Oke, siap ya. Nanti ketika Bu Guru bilang tangkap tangan temannya. Siap? Siap. Oke. Menjauh. Mendekat. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Tangkap. Oke, silakan udah kembali. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru menutup pelajaran pada hari ini, kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar apa? Ada yang bisa angkat tangan? Yuk, sama-sama jawab. Hari ini kita belajar apa? Piktogram. Belajar tentang piktogram. Ada yang tahu? Masih ingat dari penjelasan tadi belajar hari ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu piktogram? Coba Ananda Alif.
Piktogram adalah penyajian data atau informasi menggunakan gambar atau simbol, di mana setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Oke. Sekarang Ibu Guru ingin tanya pendapat kalian. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Yang menyenangkannya itu di bagian yang mana sih? Berdiskusi. Berdiskusi, apalagi? Bermain, apalagi? Bekerja sama. Bekerja sama dalam kelompok. Ada yang lain lagi? Menonton. Menonton apa tadi? Menonton Abdul. Menonton Abdul. Oke. Nah, menonton Abdul. Oke, hari ini kita sudah belajar bersama. Terima kasih kalian sudah berbagi pendapat. Semua pendapat kalian begitu berharga. Nah, bagi yang sudah mengerti, nanti Ibu Guru akan tugaskan kalian untuk membuat piktogram sederhana di rumah. Bagi yang belum memahami, jangan berkecil hati. Kita masih sama-sama bisa belajar. Nanti kita belajar kembali bersama dengan contoh yang lebih sederhana. Ibu Guru bangga dengan kalian hari ini. Kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik, saling membantu, menghargai pendapat teman kalian dan bekerja sama dengan dalam kelompok dengan baik. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa dimulai. Terima kasih telah bekerja sama hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqrar. Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.